Apabila satu sosok berhasil dikeluarkan oleh Pak Haji, maka masuklah sosok lain ke tubuh Sari. Dan banyak juga serangan dari luar rumah yang menyerang Pak Haji. Ya, bayangkan saja satu orang melawan ratusan makhluk halus. Saat sedang asik mendengarkan lagu, tiba-tiba dia mendengar ada suara ketawa kecil dan juga lirih dari headsetnya. Tiba-tiba di jendela kamarnya itu ada sosok pocong dengan setengah badan sambil melihat ke arah Aldi. Wajah pocong ini itu penuh dengan belatung, bernanah, dan juga hancur. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini gue akan melanjutkan ending dari cerita KKN Berujung Bencana. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa langsung aja klik yang ada di sini nih. Dan mungkin thumbnailnya gue tampilin di depan layar. Oke. Dan sebelum gue lanjutin ceritanya, gue mau bacain beberapa komentar atau pendapat pasukan Lentera Malam yang udah nonton di part pertama nih, mengenai ending dari cerita KKN Berujung Bencana ini. Nah ini nih komen pertama nih, ada dari namanya Kansaninis. Dia berpendapat nih, kalau menurut gua mungkin karena ada yang head terus pembalutnya dibuang gitu aja. Bisa jadilah. Kita lanjut langsung komentar yang kedua, namanya Rina Mansur. Menurut pendapatnya, jawabannya ada pada Aldi ketika bersih-bersih kamar dan pasti dia ngebuang sesuatu atau barang. Nah barang ini tanpa dia sadari itu sudah diisi oleh makhluk halus. Ya mungkin bisa jadi. Tapi untuk lebih lengkapnya teman-teman nonton sampai habis. Nah ini ada satu lagi nih, namanya Ahmad Aprianto. Dia cuma mau ngingetin 3 permen milik kita sama dengan segelas susu. Ya udahlah, tanpa basa-basi lagi cerita horor dimulai. Sesampainya di rumah Pak Haji, Aldi dan Radit langsung menyusul ke kamar. Dan Pipit sudah menunggu di depan pintu kamarnya. Ini semua udah di luar batas. 2 tempat berbeda dengan kejadian yang sama. Mereka yang menangani Sari dan Lela tidak ada yang bisa atau mengerti dengan hal-hal seperti ini. Mereka terpaksa menahan sementara hingga Pak Haji datang. Sementara itu, di luar sepengetahuan Aldi, Pak Sobari sudah memanggil warga lain untuk membantu di rumah bekas Jepang itu. Hingga akhirnya kabar ini meluas ke satu desa dengan kejadian anak KKN yang kesurupan di 2 rumah berbeda. Tak lama ada sebagian warga yang juga mendatangi rumah Pak Haji. Aldi dan Radit yang sedang susah payah memegang Lela kaget mendengar salam dari luar dan makin kaget lagi karena ternyata yang datang adalah warga desa. Dia heran gimana bisa warga tahu kalau di sini temannya sedang kesurupan. Tapi di sini warga langsung ngasih tahu kalau sebenarnya ada yang bisa membantu selain Pak Haji. Dan isu yang beredar, orang tersebut dikenal sebagai dukun. Namun saat kejadian seperti ini, warga lebih memilih lari ke Pak Haji dibandingkan orang tersebut. Mungkin karena sudah dekat juga. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Di luar sudah ramai warga berkumpul dan menjadi sebuah tontonan untuk mereka. Sampai anak kecil pun memaksa untuk masuk. Ketua RT dan RW setempat berjaga di luar untuk menahan warga yang ingin masuk untuk melihat kejadian tersebut. Tidak lama kemudian Pak Haji sudah datang dan langsung mendatangi rumah di mana Sari berada.
Dan butuh waktu lama juga buat Pak Haji untuk menetralisir sosok yang berada di tubuh Sari. Dimas langsung menelpon Aldi buat ngabarin kalau Pak Haji sudah datang. Dan ini akan menjadi malam yang sangat panjang untuk Pak Haji, Pak Sobari, dan anak-anak KKN. Sampai jam 4 subuh, Sari belum juga sadar. Nah, ternyata apabila satu sosok berhasil dikeluarkan oleh Pak Haji, maka masuklah sosok lain ke tubuh Sari. Dan banyak juga serangan dari luar rumah yang menyerang Pak Haji. Ya, bayangkan saja satu orang melawan ratusan makhluk halus. Dan bagaimana tidak kewalahan. Pak, sepertinya kita butuh bantuan orang itu. Nah, yang dimaksud orang itu adalah dukun yang sempat disinggung oleh warga. Namanya Pak Iwan. Dengan hebatnya serangan dari luar dan dari dalam, tentu saja Pak Haji ini butuh pertolongan. Dan tentunya gak bisa sembarangan orang. Akhirnya 2 anak muda diamanatkan oleh Pak Haji untuk memanggil Pak Iwan. Berdoa semoga saja Pak Iwan mau membantu dan berada di rumahnya. Dia jadi harapan juga untuk melawan makhluk-makhluk gaib tersebut. Sambil menunggu Pak Iwan datang, Pak Haji tetap berusaha melawan makhluk-makhluk gaib yang menyerangnya. Pertahanan gaib di luar yang dibuat Pak Haji sudah hancur karena diserang bertubi-tubi. Di dalam rumah tersebut seperti ada seorang raja yang memanggil anak buahnya yang diperintahkan untuk menyerang Pak Haji. Dimas melihat Pak Haji sudah sangat lelah sekali. Beruntungnya Pak Iwan sedang berada di rumah dan beliau juga siap membantu. Begitu Pak Iwan datang, tanpa banyak bicara, Pak Iwan langsung mentransfer sedikit energinya ke Pak Haji. Setelah itu Pak Iwan keluar, karena Pak Iwan berniat langsung melawan raja dari mereka semua. Bapak-bapak yang tadinya berada di luar semuanya, diminta masuk oleh Pak Iwan. Dia takut bapak-bapak tersebut terkena efek serangan si Raja Iblis. Pintu depan ditutup rapat dan dilarang untuk mengintip dari jendela. Bapak-bapak di sana hanya mengangguk saja setelah diberitahu oleh Pak Iwan. Hanya setengah jam lah Pak Iwan melawan Raja Iblis ini. Lalu masuk kembali dan mempersilahkan bapak-bapak untuk duduk di luar lagi. Sumber dari masalah ini ada di situ. Pak Iwan langsung berlari ke atas seperti mengejar sesuatu. Dimas yang kaget melihat Pak Iwan ini lari, dia berusaha ikut mengejar ke atas. Tapi sesampainya di depan kamar Sari, Pak Iwan langsung menutup pintu dan menguncinya. Akhirnya Dimas kembali turun ke bawah untuk menemani Pak Haji. Beberapa saat kemudian, Pak Iwan turun menghampiri Pak Haji yang sedang berusaha membawa kembali jiwa Sari yang sudah terkunci di alam sana. Pak Iwan duduk sejenak sambil menunggu Pak Haji di sebelah Dimas. Dari kapan dek kesurupannya? Waduh, lupa saya Pak. Kalau nggak salah belum lama kita sampai sini, teman saya ini kesurupan. Sempet ada kejadian di jalan nggak? Ada sih Pak. Waktu kita jalan menuju sini malam-malam. Mobil teman saya mogok tiba-tiba Pak. Katanya dia lihat orang lompat ke arah mobilnya dari kiri. Sementara teman saya Lela, ini dia ngeliat kepala. Oh, itu pertanda kalian tidak boleh lanjut. Akhirnya Pak Haji berhasil menyembuhkan Sari. Dan Sari sudah sadarkan diri namun tidak bisa diajak bicara. Bagaimana dengan yang di rumah Pak Haji? Ternyata setelah Pak Iwan berhasil mengalahkan rajanya, tiba-tiba Lela yang sedang kesurupan langsung sadar seketika. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah pagi. Satu persatu warga yang semalam penasaran ingin melihat kembali. Mereka ingin tahu bagaimana kelanjutan dari semua ini. Sementara Pak Iwan dan Pak Haji pun berdiskusi di luar rumah. Gak lama Aldi pun datang sendiri. Dia mau ngeliat keadaan Sari. Pak Iwan dan Pak Haji pun langsung berpamitan dan tak lupa juga
Aldi mewakili teman-temannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa mereka mungkin Sari tidak akan bisa selamat. Pak Iwan sebelum pamit sempat berpesan kepada Aldi. Kalau nanti kegiatan KKN mereka sudah selesai dan ingin pulang, beliau meminta untuk dikabarin. Karena ada yang ingin Pak Iwan dan Pak Haji bicarakan mengenai penyebab dari kejadian yang mereka alami. 10 hari lagi kegiatan KKN mereka akan usai. Tapi sehari setelah kesurupan berhasil diselesaikan, malah muncul masalah baru. Bukan terjadi kepada anak-anak KKN lagi, tapi sebuah bencana untuk desa tersebut. Di malam sehari setelah kesurupan, beberapa warga yang melakukan ronda malam diganggu oleh makhluk-makhluk yang sebelumnya tidak pernah muncul. Banyak warga yang berpendapat bahwa ini semua terjadi akibat kesurupan yang dialami anak-anak KKN kemarin. Aldi yang gak percaya mencoba untuk membuktikannya. Nah, suatu malam dia duduk nih di balai di halaman rumah Pak Haji. Dia di situ sendirian dengan segelas kopi sambil mendengarkan musik. Niatnya, dia ingin di situ sampai pagi karena penasaran. Jam sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Aldi belum merasakan atau menemukan sesuatu yang janggal. Di situ sudah nggak ada lagi ronda malam, dikarenakan tidak ada yang berani keluar. Ada rasa bersalah dalam diri Aldi karena merasa akibat dia dan teman-temannya satu desa mendapat teror. Beberapa saat kemudian, Aldi mulai merasakan hawa panas dari leher belakangnya. Tapi dia cuek karena belum berpikir yang aneh-aneh. Saat sedang asik mendengarkan lagu, tiba-tiba dia mendengar ada suara ketawa kecil dan juga lirih dari headsetnya. Di situ Aldi langsung nyalain rokok buat ngalihin rasa takutnya. Aldi yang merasa takut kemudian masuk ke rumah dan langsung ke kamarnya. Dan begitu sampai ke kamar, Aldi pun langsung mencoba untuk tidur. Posisi kepala Aldi pada saat dia tidur itu ada di bawah jendela kamar, yang pada saat itu jendela kamarnya ini terbuka. Nah, Aldi yang sebenarnya udah tertidur ini tiba-tiba aja bangun. Pas dia melek dan ngeliat ke atas, tiba-tiba di jendela kamarnya itu ada sosok pocong dengan setengah badan sambil ngeliat ke arah Aldi. Wajah pocong ini itu penuh dengan belatung, bernanah, dan juga hancur. Tidak sampai 1 menit Aldi saling bertatapan dengan pocong tersebut, sosok pocong ini langsung menghilang. Setelah itu keringat Aldi ini perlahan keluar. Aldi kemudian berdoa dan masih gak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan ini pertama kalinya buat Aldi melihat sosok yang benar-benar secara jelas bentuknya. Tapi setelah pocong itu pergi, bau busuk masih berada di dalam kamarnya. Karena heboh dengan teror yang ada di desa dan terdengar oleh Pak Iwan, akhirnya beliau putuskan untuk secepatnya menemui anak-anak KKN tersebut. Sepertinya ini sebuah kesalahan dengan membiarkan barang tersebut tetap ada. H-3 sebelum KKN usai, Pak Iwan menemui mereka di rumah bekas tentara Jepang tersebut. Di depan rumah tersebut sudah menunggu Aldi dan kawan-kawannya. Tampak raut muka Pak Iwan ini yang serius, seperti ada yang ingin dibicarakan. Dan tidak lama, semuanya sudah kumpul di ruang tengah. Pak Iwan pun membuka pembicaraan. Saya akan buka penyebab dari semua ini ya. Tapi tolong, setelah mendengar ini, jangan ada yang saling tuduh, curiga, apalagi musuhan. Baik, sebelumnya saya tidak akan memberitahu siapa yang mempunyai barang ini. Hanya memperingatkan dan menjelaskan saja. Sontak anak-anak yang belum tahu kaget mendengarnya. Pernyataan Pak Iwan membuat mereka bertanya-tanya tentang barang tersebut. Mereka pun ingin tahu apa yang dimaksud oleh Pak Iwan. Intinya, karena barang inilah selama ini mereka diganggu oleh makhluk halus. Pak Iwan menjelaskan dan menunjukkan barangnya.
Bentuk barang itu seperti pusaka, namun mempunyai energi yang sangat besar. Ini juga yang membuat desa mendapatkan teror. Selama pusaka ini masih di sini, semua makhluk yang ada di sini akan terus meneror. Karena mereka semua merasa terganggu. Gak cuma sampai di situ aja. Pak Iwan pun bilang kalau pusaka tersebut sudah dikembalikan ke rumah pemiliknya. Yang artinya sudah berada di rumah salah satu dari anak-anak KKN ini. Dan sampai sekarang masih dirahasiakan siapa pemilik pusaka ini oleh Pak Iwan. Dan kenapa Sari yang diserang? Karena di antara mereka yang mempunyai fisik yang cukup lemah itu cuma Sari. Semakin lemah fisik seseorang, maka semakin mudah untuk mereka masuk ke dalam tubuhnya. Dan satu hal lagi, ada fakta yang menarik sekaligus menyedihkan nih tentang Pak Iwan. Ternyata Pak Iwan ini bukanlah seorang dukun. Dia hanya orang biasa yang kebetulan mendapat kelebihan dari yang di atas. Lalu kenapa beliau bisa diisukan sebagai dukun? Nah, katanya nih, dulu ada warga di sini yang sakit dan minta bantuan untuk disembuhkan. Dia pun membantu karena merasa kasihan melihatnya. Tapi tidak lama setelah itu warga ini meninggal dunia. Lalu keluarga korban menuduhnya sebagai dukun yang menjadi penyebab korban meninggal. Jadi sudah jelas bahwa beliau ini tidak seperti isu-isu yang beredar. Ini semua sebabnya karena tuduhan yang tidak mendasar dari salah satu warga di situ. Dan akibat tuduhan tersebut, Pak Iwan ini dikucilkan dan diusir dari desa ini. Sangat disayangkanlah, masyarakat di desa tersebut sangat mudah terbawa isu yang tidak sepenuhnya benar. Pada saat itu, Pak Haji dan Pak Sobari sebagai sesepuh desa sudah berusaha menolong Pak Iwan. Namun, karena sudah besarnya kemarahan warga, membuat Pak Haji dan Pak Sobari ini mengalah. Nah, setelah perbincangan yang cukup panjang, akhirnya Pak Iwan pamit untuk pulang. Lega rasanya sudah menyelesaikan apa yang mengganjal di hati Pak Iwan. Dan bukan dia saja, tetapi Ali dan kawan-kawannya pun sekarang sudah cukup tenang mendengar penjelasan dari Pak Iwan. Setelah semua kejadian tersebut, ada dua sosok nih yang selalu mengikuti Sari sampai ke rumahnya setelah KKN selesai. Hari ini adalah hari terakhir mereka berada di desa tersebut. Berat rasanya meninggalkan desa itu karena sudah banyak momen yang mereka dapatkan. Dan saat berpamitan pun banyak warga yang ikut menangis. Ali dan kawan-kawannya berterima kasih banyak kepada warga desa Jet yang udah menerima mereka dengan baik dan juga terbuka. Gak lupa juga nih, mereka berterima kasih kepada Pak Haji dan juga Pak Sobari sebagai sesepuh di desa tersebut. Pesan dari kisah ini adalah janganlah mudah terbawa isu yang tidak ada dasarnya. Dan sesama teman, kalian harus bisa saling menjaga satu sama lainnya. Dan ingat, di dunia ini bukan hanya kita saja, namun ada kehidupan lain yang tidak bisa kita lihat, namun mereka bisa melihat kita. Selalu permisi dan sopan dimanapun kalian berada. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan semoga kita semua di bawah lindungan Sang Pencipta. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita yang udah gue bawakan hari ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang tetap setia menunggu hingga part ini selesai. Dan mungkin ada satu pertanyaan juga nih yang masih mengganjal di gua maupun di teman-teman juga, yaitu adalah siapa pemilik barang tersebut atau pusaka ini. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain, teman-teman bisa langsung aja ramaikan di kolom komentar kita. Dan mungkin cukup untuk cerita hari ini. Gua Jamal dari Lentera Malam. Bye.